tanami bawang tadi, bawang itu nggak bisa nahan air, coy. Nah, itu kenapa dan tadi sudah pas bahwa bawang merah dan bawang putih itu nggak kekurangan kita. Kalau kita nggak kurang berarti lebih. Kalau lebih berarti kasih sama orang. Karena kalau ditahan-tahan busuk. That's logic. Oke, itu logikanya. Itu kenapa itu tidak tepat untuk di sana. Kelola. Oke. Bicara soal kelolaan, itu petani sudah ada, coy. Kenapa nggak diberdayakan saja? Itu dia, petaninya sudah ada dan mereka sudah pada umumnya adalah petani Hamicon Kemenyan. Kenapa nggak diberdayakan? Hamicon Kemenyan itu mahal, coy. Kalau bicara soal ini ya, Kemenyan itu berapa satu ini sekarang? 100.000 per kilo. Oh, 300.000 per kilo, kemana? 300.000 per kilo, coy. Mau beli apa pun bisa, udah beli mobil setahun. Mau beli apa lagi? Kupikir itu apa pangan yang bagaimana maksudnya gitu. Jangan-jangan karena pas tadi gerakan global, komunitas global ini adalah untuk memenuhi takutnya negara-negara nggak ada pangan. Gitu. Kupikir itu analisis yang cukup apa ya, relevan, kupikir. Dan pada saya tidak menolak pembangunan, gitu. Kupikir itu gimana? Yang lain boleh nambah? Oke, aku mau nambahin aja, Bung apa? Bung Bram. Kalau Bang Sewan tadi mantap statementnya, sepakat kita itu. Nah, tadi pertanyaannya apakah program dari food estate ini baik atau tidaknya gitu. Nah, yang pertama kita harus lihat turunan kebijakan. Itu satu gitu. Nah, apakah turunan kebijakannya ini juga pro terhadap rakyat atau justru pro terhadap korporasi gitu. Nah, yang kedua, kita juga harus melihat seperti apa pengembangan program food estate ini gitu. Nah, kita tahu sesuai dengan peraturan dan juga rencana strategis yang dikeluarkan pemerintah pusat, ternyata food estate yang di Sumatera Utara itu sudah ada korporasi yang ditunjuk langsung gitu untuk mengelola jenis tanaman hortikultur gitu. Sementara seperti yang Bung Barita sampaikan, di kawasan tertentu ada masyarakat lokal yang mengelola komunitas lokal gitu. Nah, akhirnya komunitas lokal ini akan hancur dengan jenis tanaman hortikultur yang dikembangkan di program food estate. Nah, ini juga harus kita kritisi gitu. Nah, kemudian soal baik atau tidaknya, kita tahu wilayah pertanian di Indonesia ini cukup luas gitu. Bahkan kalau kita telisik dari BPS khusus pertanian, banyak sekali pertanian di satu kabupaten atau satu wilayah itu tidak tersentuh sama program dari pemerintah. Contoh fakta ini, kita sebut saja wilayah Humbang. Wilayah Humbang itu komoditi kopinya cukup banyak gitu, penghasil kopi cukup banyak, terus lahan untuk jenis pertanian kopi cukup luas gitu. Kenapa enggak itu yang dikembangkan atau dibantu seperti apa mekanisme pasarnya sama pemerintah, sama di daerah-daerah lain gitu. Artinya untuk program penyentuhan secara langsung terhadap petani, apa sih yang sudah dilakukan pemerintah gitu. Ini konteks untuk petani gitu. Nah, sementara food estate ini konteksnya adalah investasi. Artinya ada penguasaan secara luas oleh korporasi gitu. Sehingga kita memandang ini nggak tepat gitu terhadap program ketahanan pangan. Justru
kalau ketahanan pangan itu bisa dimaksimalkan dengan petani-petani yang ada di seluruh Indonesia, tidak ada pun program food estate, menurut saya Indonesia tidak akan krisis pangan. Yang kedua, soal komitmen pemerintah. Kenapa di masa COVID ini pemerintah justru mengeluarkan program food estate gitu? Sementara banyak kawasan-kawasan yang di mana kawasan tersebut adalah lahan petani gitu. Kita sebut saja pembangunan jalan tol Medan sampai Tebing Tinggi. Berapa luas sih kawasan kebun yang dipakai untuk kawasan jalan tol? Tidak sebanding dengan sawah yang dihancurkan ataupun sawah yang dialihfungsikan untuk jalan tol. Nah, berapa ratus ton itu? Kalau kita menghitung produksi secara hasil petaninya gitu, berapa ratus ton padi yang akhirnya beralih fungsi ke jalan tol. Jadi hal-hal seperti itu kita harus melihat kemana fungsi daripada program ini gitu. Kita memang tidak anti pembangunan, tapi kita juga harus melihat kepentingan dari pembangunan ini untuk siapa. Nah, apakah berdampak positif terhadap masyarakat banyak atau tidak, bahkan justru berdampak negatif terhadap masyarakat banyak. Dan juga soal perspektif dari dampak terhadap lingkungannya gitu. Nah, dengan menghabisi kawasan hutan artinya akan berpotensi lahirnya bencana. Artinya itu soal dampak terhadap lingkungannya. Nah, itu dia sedikit menambahi dari Bung Barita. Jadi kita melihat memang food estate ini adalah industrialisasi, kemudian model baru perampasan baik kawasan hutan, tanah adat, bahkan meminggirkan komoditi lokal, sehingga nanti ini ya sangat mempengaruhi pasar komoditi gitu. Jadi kalau ternyata korporasi ini juga nanti bisa mengambil sistem ataupun mempengaruhi sistem pasar seperti hasil-hasil pertanian, artinya hasil dari petani kita akan terancam. Itu dia. Terima kasih. Ya, nambahkan tadi yang produk lokal itu kayak disampaikan Agus tadi, andaliman itu produk lokal kita coy. Nah dia kalah yang andaliman itu, cecek udah itu, cecek ngalah gitu. Karena udah habis hutannya. Itu kan jenis tanaman hutan kan? Oh, andaliman ini seperti, ya kan? Jenis tanaman hutan itu. Dan di situ gudang apanya tumbuhnya gitu, dan tidak ditanam di situ. Nah, jadi nggak ada lagi kita makan nanti arsi yang ada apanya itu kan, getar-getarnya itu. Ya, penambahan sedikit informasi. Kalau kita tahu sejarah, kemenyan terbaik di dunia itu ada di Indonesia, yaitu di Tapanuli. Kemenyan terbaik hingga sampai negara-negara berlomba-lomba untuk menguasai wilayah mulai dari Barus sampai Tapanuli dan Toba. Karena kemenyan terbaik itu diambil dan diekspor ke luar negeri. Itu di bawah tahun sebelum Indonesia merdeka. Terima kasih. Nah, hingga saat ini hadirnya TPL, kemenyan kita sebagai dulunya penghasil kemenyan terbesar sudah tidak ada. Itu tinggal cerita. Jadi jangan juga nanti andaliman yang menjadi ciri khas daripada tanaman yang liar dan juga komoditi lokal hilang begitu saja. Terima kasih. Masih ada yang ingin ditambahin? Mungkin dari Bang? Ya, menanggapi dari Bung Bram tadi, putus ini berdampak baik atau tidak ya? Nah, kita bisa melihat bersama program food estate ini bukan ini pertama kali. Zaman Soeharto telah ada, zaman SBY telah ada di Papua. Nah, justru seperti yang di Papua, justru meminggirkan masyarakat Papua sendiri. Kenapa? Lokasi pengembangan food estate-nya merambah hutan yang dimana
berada dalam hutan itu tumbuh pohon sagu, yang dimana pohon sagu merupakan makanan pokok mereka, bukan nasi. Nah, itu salah satu contoh. Nah, dan untuk food estate ini saya tidak mengutarakan pendapat saya mengutarakan pendapat masyarakat yang ada di sana ya. Nah, jadi ketika kami dengan Bang Barita ke Sideria, petani yang ada di situ, yang turut serta dalam kelompok tani untuk program food estate, dia bertanya kepada kami, bagaimana menurutmu bawang itu? Nah, saya menjawab sebagai orang awam, ya dari luar saja sepertinya tidak produktif ini. Ya itulah kondisinya. Nah, ya memang kondisinya kan program ini bisa dikatakan dipaksakan sebenarnya. Karena itu tadi merespon WHO krisis pangan. Nah, itu dia. Terima kasih. Baiklah, begitu Bung atas tanggapan dari pemateri. Mungkin masih ada kawan-kawan yang ingin memberikan tanggapannya. Lagi? Oh, boleh Bung. Terima kasih Bang. Tanggapan dari pertanyaan saya. Tapi maksud saya pertanyaan tadi bukan soal baik atau buruk gitu. Tapi apakah emang ini sama sekali nggak ada pengaruh baik? Ya kita hentikan sama sekali, cari program lain. Atau emang ini punya dampak baik tapi prosesnya yang salah begitu. Jadi bukan soal